Teman-teman, hari ini hari Sabtu tanggal 6 Februari. Nah, hari ini saya sudah selesai mendengarkan live streaming kebaktian dari Loma Linda University Church. Nah, sekarang hari ini saya mau masak brunch buat Jim. Kemudian kita akan lakukan kebaktian kecil di rumah. Dan setelah itu, biasa kalau hari Sabtu, karena setelah kebaktian saya ada waktu, saya akan masak apple pie ya untuk kita punya dessert dinner. Jadi hari ini saya akan masakkan dessert dan dinner buat hari Sabat. Ya, biasanya saya punya menu istimewa untuk setiap hari Sabat. Dan kebetulan ada kakak saya, dia memberikan sedikit masukan kepada saya, katanya, Rumi, kalau kamu masak-masak, jangan hanya kelihatan masakannya saja, tapi kami itu kepingin lihat juga bagaimana wajahku, keadaan di dapurku, keadaan di rumahku gitu. Jadi jangan hanya kelihatan hanya masak-masaknya. Oke, karena itu permintaan dari beberapa juga orang yang mengatakan kepada saya seperti itu. Oleh sebab itu hari ini saya mau masak-masak dengan menampilkan wajah saya di dapur. Oke, teman-teman, stay tune apa yang mau saya masak hari ini buat dessert dan dinner. Kita lihat. Oke, thank you for watching. Nah, saya siapin breakfast dulu ya teman-teman ya. Nah, biasa saya breakfast selalu ada salad saya, timun, avocado dengan tomat. Where is my tomat? Oh, ini dia. Saya baru cuci tomat ya. Jadi tomat, cucumber dengan avocado ini selalu ada pagi hari di rumah kami. Oke. Mudah-mudahan bimsalabin avokadonya bagus. Tara, bagus ya. Jadi inilah kegiatan saya. Nah, biasanya salad ini saya kasih sedikit garam seperti ini dan black pepper. Air panas sudah mulai mendidih, saya matiin dulu. Saya sudah seringnya ngasih tahu cara masak ini, jadi saya tidak perlu kasih tahu tutorialnya lagi. Ya teman-teman ya. Nah, ini penampakan gritsnya udah seperti ini kentalnya. Oke teman-teman, ini dia telur kita. Kita sudah masukin telurnya seperti ini. Nah, ini sekarang nanti mau saya scramble ya. Kemudian kita hancurin seperti ini. Nah, hanya seperti itu saja. Dan kita ready buat makan. It's good, I like it. Oke, ini buat saya. Ini. Dan itu vitamin yang akan kita makan juga bersama-sama dengan makanan ini. Nah ini dia ya. Kita punya brunch pagi ini. Nah, dia bikin butter. American man.
jadi ini teman-teman, kemarin saya masak lagi choco chip. Mantap, mantap. Ingat ya, kan janji saya kemarin sama suami saya akan masak, ya, masak cookies buat dia. Jadi ini cookiesnya, ada walnut, ada coklatnya. So good banget ini si choco chipnya. I'm eating grits with my chocolate. Wow, so good teman-teman. Kita punya dessert. Oke teman-teman, saya tadi sudah tiktokan. Ini lihat rambut saya sudah berantakan. Jadi saya tadi bikin ada 2 tiktok untuk hari ini. Dan sekarang saya mau mempersiapkan dinner saya. Dan kayaknya hari ini saya belum bikin dessert dulu ya, karena masih ada cookies. Jadi untuk hari ini saya tidak masak itu dulu. Siap-siap untuk masak dinner, tapi belum dapat. Jadi saya masih mikir-mikir apa yang mau saya masak ya. Jadi sekarang saya mau pergi ke YouTube dulu, mau ngecek apa kira-kira yang enak untuk dimasak hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Finally hari ini kelihatannya saya kepengen banget bikin bakso. Ya, ini ada daging giling. Saya pakai ground beef yang 15% fat ya. Ya, 85% lean. Starter Brothers. Ya. Jadi sekarang saya mau bikin bakso, dan Jim ini belum pernah makan bakso buatan saya sendiri. Dan kelihatannya juga kita jarang bikin bakso ya. Baru ini yang pertama kali saya mau bikin bakso. Oke teman-teman, sekarang saya mau bikin baksonya dulu ya. Ini. Oke, saya pakai food processor untuk menggiling halus daging ini ya. Jadi ini dagingnya kita masukin semua. Saya bikinnya cuman sedikit aja dulu percobaan ya teman-teman. Takutnya Kim tidak suka. Kita giling. Kita kasih es ya. Saya kasih begini hasilnya teman-teman, coba lihat tuh. Bentuknya bagus ya, warnanya pink ya. Nih coba lihat, ini dia ya. Oke, saya suka seperti ini, nggak usah terlalu seratnya masih ada kelihatan ya. Setelah itu ini dagingnya kita simpan sekitar 30 menit di freezer ya, sebelum kita menyiapkan bahan-bahan yang lain. Sudah tadi di dalam kulkas ini sekitar 30 menit. Nah sekarang kita mulai masukkan bahan-bahan yang lain ya. Nah saya selalu bilang, saya itu selalu masak mencari yang paling gampang yang bisa saya ikutin ya. Jadi biar juga dari YouTube saya selalu cari yang paling praktis. Jadi saya tidak pakai bawang yang saya rajang-rajang atau bagaimana. Saya pakai bawang powder aja, garlic powder
Ya, saya suka banyak karena kan bakso ini kalau wanginya bawang putih itu menonjol ya dengan black pepper. Jadi saya juga suka black pepper, jadi wanginya ini saya suka. Oke, tapi jangan over juga teman-teman ya. Kemudian saya kasih kebetulan saya tidak pakai baking powder ya, saya hanya pakai yang apa itu namanya, hanya tapioka. Nah, saya kasih garam, ini mungkin setengah sendok aja dulu ya. Nah, ini kita garam terserah, jadi saya kasih sedikit aja, takut kasinan ya, jadi saya kasih sedikit. Kemudian tapioka ini juga saya apa namanya itu hanya mengagak-agak ya, karena teksturnya itu sesuai dengan ini udah tinggal 4 sendok. Teksturnya itu kita ikutin sesuai dengan banyaknya daging yang akan kita masak ya. Yang ditambah lagi. Jadi ini tidak ada ukuran ya teman-teman, maaf karena saya memang saya yang di YouTube itu semuanya pada bikinnya itu kan untuk ukuran banyak. Nah, saya nggak bisa banyak-banyak karena kita makan cuma berdua gitu. Jadi ya kita lihat aja sampai teksturnya ini nanti enak dilihat gitu ya. Kita coba nanti, kita coba dulu. Oke. Nah, saya kasih sedikit gula. Memang harus ada gurihnya dikit ya, saya kasih gula. Kemudian saya kasih juga ini mushroom penyedap ya. Ini kelihatannya nggak terlalu banyak ya. Nah, sekarang saya sudah angetin ada tuh apa begini ya keadaannya ya. Harus segini ya, sorry, harus begini teksturnya ya. Oke, coba sekarang saya mau coba 1 sendok dulu ya. Yang saya lihat itu mereka bikin begini. Kita coba ya teman-teman, 1 dulu ya, 1 nih, kita rasa dulu ya. Ini kita rebus. Jadi waktu merebus itu teman-teman, kita pastikan airnya nggak usah mendidih dulu ya, jangan sampai mendidih, nanti dia terlalu lembek. Jadi kita hanya masukin aja, walaupun pokoknya airnya sudah panas baru kita masukin. Sesudah itu kita nyalakin lagi apinya gitu. Jadi karena saya tidak pakai takaran, saya mau coba dulu ini. Kalau ini kira-kira nanti sudah cocok taste-nya, baru nanti semuanya saya akan bikin satu persatu. Oke, ya Jim lagi sibuk dia, dan istrinya masak-masak tuh. Ini excited banget karena ini baru pertama sekali saya bikin bakso. Daging yang saya pakai adalah daging yang hanya lemaknya itu 15% ya. Jadi yang lainnya itu cuman daging. Biasanya saya sih makainya itu biasanya lemak hanya 7%, tapi kali ini karena untuk buat bakso lebih enak ada sedikit gurih, saya pilih yang 15% lemaknya ya, jadi nggak 100% lemak. Nah, kelihatannya dia sudah mulai nimbul ke atas, dan wangi merica dengan bawang putihnya tercium. Tidak sabar teman-teman memakannya. Ini sudah matang. Nah, sekarang saya mau coba dulu ya. Ini teksturnya seperti ini. Teksturnya ini yang saya mau. Sedikit seperti grindel-grindel gitu ya. Nggak terlalu licin. Saya suka. Aduh, wanginya mantap.
Ini tidak pakai baking soda. Saya tidak mau pakai baking soda. Itu bikin baking soda jadi kayak lendir-lendir gitu. Lembut sih lembut, cuman kayak lendir gitu ya. Jadi ini super. Rasanya baru pertama bikin, semua ingredientnya itu sudah ada di situ. Ada manisnya, ada gurihnya, black peppernya, dan coba saya rasain ya sama Jim. Oke, honey, what do you think? Meatball, beef, good. But what the ingredient that you need more? Because I can. A little bit more black pepper. Oh, okay. Black pepper. How about garlic? Okay. Salt. Onion, Salt. tiny salt. Tiny salt. Okay. Okay, teman-teman. Dia already okay. Cuman dia bilang dia perlu sedikit sedikit garlic, sedikit. Biasanya saya tidak pakai onion, tapi dia minta onion powder, kemudian black peppernya sedikit, dan garamnya tiny, sedikit lagi gitu ya, biar naik rasanya. Mungkin sedikit saya kasih tambah gula lagi. Oke teman-teman, kita mulai. Supaya tetap kenyal dan tidak terlalu lembek, ininya kita matiin ya apinya. Setelah kita bikin tadi mendidih, kemudian ini kita bulat-bulatin semuanya. Baru nanti kita apa namanya tuh, rebus ya. Oke. Ternyata saya bikinnya dikit, menyesal kok nggak semua tadi ya. Ternyata enak. Waduh, saya menyesal teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil. Gak apa-apa, ini kan pertama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kan pertama. Ini dapat berapa ya? Kelihatannya dapatnya cuma dikit. Ini dapatnya kelihatannya dikit teman-teman. Ini modalnya black pepper dengan garlic. Udah bikin enak ya teman-teman. Oke, ini yang terakhir. Kita bulat-bulatin aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah semuanya kita masukin, sekarang baru kita masak lagi teman-teman ya. Jadi tadi waktu panas airnya kita matiin dan kita bola-bolain. Sekarang baru kita masak lagi. Teman-teman, telurnya lupa, putih telurnya lupa. Oh my. Terpaksa sisa yang tadi saya mau buat lagi. Oke? Oke, sekarang kita bikin bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini garlic powder ya, tadi dia minta kasih onion, kemudian dia mintanya black peppernya banyak. Memang wangi black pepper itu enak banget ya. Saya kasih gula. Oke, mushroom penyedap, kemudian saya kasih garam secukupnya aja ya, terserah kebutuhan. Dan saya nggak mau lupa, ini putih telur. Oke, jangan sampai lupa. Nah,
Sekarang kita campur 2, 3, 4, 5. Coba 5 aja. Saya tuh orangnya modal nekat, teman-teman. Memang kalau saya masak itu saya berani di bumbu ya, berani aja. Kalau kita takut-takut, makanan kita malah nggak enak. Oke. Apalagi ya bumbunya, udah ya, nggak ada lagi ya. Takut nanti salah lagi. Nah itu tadi masih direbus. Ini sudah selesai di saya bikin. Yang tadi belum matang, teman-teman. Ternyata pakai sendok lebih enak nih. Ini sudah mengambang ke atas. Dan lihat teman-teman, ini adalah yang tidak pakai putih telur. Tidak pakai putih telur karena saya lupa. Tapi nanti saya mau lihat ya perbedaan tidak pakai putih telur, karena ini tadi kok rasanya enak banget. Nih, kenyal-kenyal. Apa ya kegunaan putih telur? Saya juga tidak tahu. Oke. Tim sudah bilang smell good, smell good. Iya. Katanya smell good, smell good. Oh my god. Lihat dulu. Udah istirahat di atas karena baru vaksin, jadi dia perlu istirahat yang banyak. Oke teman-teman, sekarang saya rasa ini sudah cukup kan, terlalu matang juga nanti dia jadi lembek ya. Nah, saya mau kasih lihat ini ya, teksturnya sungguh indah, indah sekali. Ini tanpa telur putih telur nih, tuh, sedap. Oke, sekarang ini saya mau tiriskan dulu, dan ini saya mau pisahkan ya. Ini saya mau akan pisahkan. Saya tidak mau disamakan karena saya mau mencoba dengan bakso yang dengan memakai putih telur. Apa sih perbedaannya? Saya juga tidak tahu teman-teman. Oke, sekarang ini saya sisihkan dulu. Begitu. Nah, sekarang kita coba tes satu dulu ya. Oke, kita masukkan dulu satu ini ya. Ini adalah yang terbaru. Oke, kita tunggu bagaimana nanti. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Ini sudah masak. Yang tadi yang dikasih contoh satu. Nah, kelihatannya tadi saya sudah coba. Ini rasanya udah oke. Jadi saya mau lanjutkan aja untuk membulat-bulatin yang sisanya ya. Nanti kita mencobanya setelah semua ini saya masukin, baru kita review apa perbedaan yang pakai telur putih dengan yang tidak. Oke? Nah, ini kelihatannya saya akan bikin yang lebih kecil-kecil ya teman-teman, karena itu tadi agak besar-besar. Ya paling tidak bisa nanti hasilnya bisa lebih banyak gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang, ini sekarang posisi apinya lagi mati ya teman-teman, tidak dalam posisi nyala. Nanti setelah semuanya kita bulat-bulatin, baru kita masukin apinya. Hanya dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya.
Yang pertama tadi dapatnya sekitar 10, ini 12 dari sekitar 500 gram. Jadi kan memang saya besar-besar bikinnya. Oke, sekarang saya mau sambil menunggu ini matang, yang bagian kedua, adonan kedua yang pakai telur putih. Sekarang saya mau review ya teman-teman, bagaimana rasa bakso. Oke, sekarang saya mau review yang bakso yang pakai apa namanya itu, yang pakai telur dengan tidak. Oke, saya mau duduk di meja makan aja. Oke. Berkuah muka saya teman-teman, berkuah. Oke, sekarang mau review ya. Nah, ini adalah yang tidak pakai telur putih. Yang tadi saya lupa ya. Gimana nih? Nih bentuknya begini. Ya, coba saya makan. Enak banget. Nah, sekarang yang pakai telur, apa ya bedanya? Apa bedanya? Saya bingung nih. Coba lagi ya. Asli dua-duanya enak. Nggak tahu saya membedainnya. Cuman agak sedikit-sedikit yang saya bisa bedain ya. Yang pakai telur itu sedikit lebih lembut. Ya. Kalau yang tidak pakai telur itu ya teksturnya lebih terasa. Kalau aku rasa dia seperti memang bener-bener kayak bakso. Baksonya itu nggak lembut gitu. Ya bakso apa namanya itu ya? Bakso yang tidak lembut itu apa namanya, lupa saya itu. Nah, kalau yang satunya lagi pakai telur itu lebih lembut. Tapi tetap enak sampai saya bingung. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lupa kasih telur, ternyata tidak masalah. Tetap telur bakso itu tidak ada berubah. Menurut saya ya, kalau nggak tahu kalau teman-teman. Jadi oke, sekarang saya lanjut rebus yang bagian kedua. Tuh, yang bagian kedua teman-teman sudah mulai mengambang. Kita lihat tuh. I'm very happy teman-teman karena enak banget. Bau merica, bau garlic, semuanya itu ada di sana. Ada manisnya, ada gurihnya, semuanya deh. Pokoknya ini sudah perfecto. Jadi saya rasa saya campur aja yang itu karena sama aja kok rasanya ya. Jadi saya akan campur aja, nggak ada bedanya kok. Oke, ini teman-teman saya sudah campur semuanya baksonya. Nah, tada, udah matang. Tinggal makan. Tuh. Bakso Metin Rumi. Oke teman-teman, kemarin ingat saya beli daging ini. Daging ini adalah sirloin tender ya. Jadi ini mau saya masak untuk ke kuah
ke kuah sop ini ya. Jadi sekarang air sudah mendidih, dan ini kan saya bilang kalau USDA itu biasanya sudah bisa kita masak tanpa harus kita masukin kita cuci ya, jadi kita bisa langsung masak aja. Oke, sekarang saya mau masukkan daging ini ke dalam air yang sudah mendidih untuk bikin kuah bakso dengan daging ya, sop daging. Jadi teman-teman, daging sirloin di sini itu dagingnya sudah lembut dan ini sudah tidak banyak lemak, jadi saya tidak perlu untuk membuang air yang pertama ya. Jadi biasanya kan kalau kita rebus daging yang sedikit berbanyak lemak, kita akan rebus dulu sekitar 1 menit dan kemudian kita buang airnya, kemudian kita rebus lagi dengan air yang baru ya, untuk sudah menghilangin lemaknya. Tapi karena ini tenderloin sangat lembut dagingnya, jadi saya tidak akan buang air yang pertamanya. Jadi ini saya akan rebus, kemudian sisa tadi rebusan bakso ini juga masih bagus, nanti akan saya campur juga ya. Jadi ini saya mau rebus dagingnya sampai lembut dulu, baru nanti kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Oke teman-teman, kita masukin olive oil ya. Nah yang pertama saya mau goreng bawang merah dulu ya teman-teman ya, yang untuk kita masukkan ke dalam kuah sop ini. Oke teman-teman, ini bawang merah sudah matang ya. Jadi ini kita pindahkan, jangan sampai hangus ya. Ini udah selesai, matiin. Nih ya, cantik kan kelihatannya. Nih kalau apa namanya nih, asli bawangnya begini. Oke, sekarang sisa minyak yang tadi teman-teman, ini nggak perlu kita ganti. Sekarang kita tumis bawang putih. Nah ini nanti yang kita akan masukkan ke kaldu ya, bawang putih kita masak. Dan ingat teman-teman, ini jangan terlalu matang ya. Ya, ini bawang putih dan ini adalah bawang bombay. Dan saya sisain ini ada daun seledri dengan bawang bombay, green onion, daunnya doang saya sisain untuk topping ya. Nah ini kita tumis, kemudian kita kasih black pepper. Kenapa kita kasih black pepper di sini ya, supaya minyaknya itu sudah wangi ya, karena ini minyaknya olive oil, jadi jadi ini bisa kita masukin ke dalam kuahnya ya, sehat ya. Nah ini kita tumis ya. Kita di sini juga boleh kita kasih garam sedikit ya teman-teman, supaya sudah ada rasa nanti di kuahnya. Ini sudah wangi, kita masukin ke dalam kuah semuanya ya. Kita masukin ke dalam kuahnya. Dan ini kita bisa kasih, bersihin ya. Jadi kenapa seperti ini teman-teman? Jadi bawangnya nanti nggak bau anyep ya, karena bawangnya sudah matang ya, sudah wangi. Nah ini dagingnya tadi ya, saya tidak potong-potong, saya biarin aja seperti itu, nanti baru saya potong-potong. Oke. Oh iya teman-teman, saya mau kasih tahu, saya tidak akan memasukkan
kuah tadi berebusan bakso, karena saya berpikir tadi kan kita pakai tepung ya, jadi berarti di dalam kuah ini sudah ada tepung-tepung. Jadi saya rasa saya tidak akan pakai kuah itu. Dua ini ya, karena saya suka wangi ini, jadi saya bikin dua ya. Nah, kita hanya cemplungkan aja seperti itu ke dalam. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, itu seperti ini ya. Jadi saya sekarang rebus ini sampai lembut ya, sampai ini dagingnya lembut. Jadi ini kita nggak perlu potong-potong kali ya, kita lihat aja nanti. Kalau misalnya dagingnya ini hancur, nah itu lebih bagus makannya seperti itu ya, daripada kita potong kecil-kecil. Oke, sekarang kita tunggu ini sampai matang, sampai lembut, sampai semuanya. Oke. Oke, teman-teman, sekarang tadi sudah saya rasain bumbunya belum meresap ya. Jadi saya kasih kembali onion powder ya, kemudian garlic powder. Itu aja andalan saya punya bumbu. Kemudian merica saya tambahin juga banyak biar pedas. Kemudian saya kasih lagi ini setengah sendok mushroom penyedap. Oke. Kemudian saya kasih 1 sendok ini garam. Nah, sekarang kita kacau. Ini dagingnya, nih ya. Seperti ini. Ini nanti kita masak sampai hancur dagingnya. Nah, saya mau rasa cicip dulu ya. Mantep. Sudah berasa. Supaya nanti dagingnya juga berasa di dalam ya. Oke, sekarang kita tunggu lagi. Biasanya kasih gula sedikit ya, untuk menaikkan rasa. Jangan takut teman-teman akan rasa manis, tidak ya. Tapi itu akan membalanskan semua bumbu-bumbu yang kita masukin. Wow, sedap. Sedap sekali. Oke, kita tunggu lagi. Teman-teman, saatnya kita mau tutup sahabat. Saya mau tutup perut saya dulu. Jadi kita mau nyanyi dulu ya. Ini adalah tutup sahabat kami. I am His own, and the joy we share as we tarry there. No other has ever known. Okay. Our Father, our God, thank you for walking with us through the garden of this earth, our daily garden through life. You're always with us, always ready to be with us, to talk with us, to caress our heads, and to say, I love you, Jim. I love you, Rumi. I love your mother. I love your dad. I love all your brothers and sisters. And I love your family totally. Thank you, Father God. You have done so much and continue to do so much for us daily. May we give you these moments of time throughout our life. May we never forget that you are there. Your Holy Spirit is always there with us. Even when we don't feel like He is, He's there. Thank you, Father God. Thank you for these moments of time with Rumi and Rumi with me and being in our midst. Thank you in Jesus' name.
Amen. Amen. Happy one. Everyone have a wonderful week coming. It's been a nice Sabbath day, and we rejoice in the fact that we are still here together and that you can hear this message to you from us. Our love goes to you, and we know that our Lord and Savior is your Lord and Savior too, and He loves you so much. Just know that God bless you. God bless you. That was you. Oke, teman-teman sudah selesai. Sudah kita tutup Sabat. Sekarang saya kembali lagi masak-masak. Kita lihat bagaimana hasil masak-masak sop bakso saya. Oke, finally, this is our dinner. Meatball, beef meatball, and beef. Our Father, our God, we thank you for this wonderful meal that Rumi made this afternoon for us to enjoy. Thank you for providing for us. In Jesus' name, amen. Thank you, dog. Ready? Here goes. Meatball made by Rumi. Meatballs by Rumi. Yeah. Special meatballs. So good. Very good, honey. How about the beef? It's good. Okay. Enjoy. Thank you. Yeah, there's beef. Sirloin beef. Okay, wait. I give you plate. You can put the beef in here and you can cut. You can give me a knife? That's a big chunk. Iya, kalau belum selesai saya menikmatin dia makan. Kayaknya. Was that like the big bull that we saw in Indonesia? Yeah. How do it taste? The beef? Chewy. But tender. Oke. Oke, saya makan dulu. Oke. Ini makanan saya. Nih. Ya. Bening kuahnya. Saya kasih jeruk lemon. Gak usah banyak-banyak. Pakai chip. Wow. Sedap. Sedap. Okay. Now let's eat. Pakai jeruk nipis lebih mantap, surantap teman-teman. Pakai chip dan ini. Nah ini sekarang beefnya ya. Kita makan beefnya. Napkin please.
Kayaknya kita makannya mix. Ini kan saya mau masukin punya nasi di sini, like this. Bening. Jadi ini sehat karena lemaknya tidak ada ya. Second. I don't know whether you planned this or she planned it, but this service probably could have been held at the arena downtown. You would have been right here with a limited number of people, and it was just the friends and the neighbors who were the things to make around the people who were very, very important. The words were simple, a green flag, shoot your proud of it. The pastor said something, you have this many people who love you, who care about you, and this kind of impact in the world is really great. He said, we can all have it. Anybody can have it. All you have to do Go to the last drop. There was a person that walked away that day with a baby on my shoulder. So good. Really good voice together. Kita sambil dengar nyanyi-nyanyi dari TV KBN. You can say something that my husband really likes these spaghetti meatballs. Like real? You know, with like spaghetti. Ya, jadi kan saya masih ada sisa meatball, beef meatball. Jadi besok bisa saja saya bikin spaghetti karena dia suka spaghetti meatball. Nanti kita pakai ini meatballnya. Kita lihatlah bagaimana. Yang penting saya sudah ada stok meatball homemade. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog saya ya. Jadi ini Indonesian style, so maybe tomorrow Italian style. I don't know. Thank you for watching. Sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan ternyata saya akhirnya tidak jadi bikin apple pie. Ya, jadi saya hanya bikin bakso karena itu aja sudah memakan waktu saya ya. Jadi besok saya akan masak mungkin apple pie-nya. Tapi belum janji. Oke. Sekarang saya lanjut makan sambil menonton. Sampai ketemu di vlog video saya yang lainnya. Oke. Bye.